Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susila Dwi Jayaningrum, perwakilan dari kelompok 1 yang ingin membuka presentasi pada kali ini yang berjudul Pengaruh Intensif Cahaya terhadap Pertumbuhan dan Perkembangan pada Kacang Hijau yang akan disampaikan oleh saya dan teman-teman saya. Pendahuluan, mungkin bagi orang awam pertumbuhan dan perkembangan adalah suatu hal yang sama, tapi jika ditelusuri dari sudut pandang ilmu biologi, jelas kedua hal tersebut sangat berbeda, bahkan sangat bertolak belakang antara satu sama lain. Maka dari itu sangat penting memahami tentang keduanya secara lebih detail lagi, karena pertumbuhan dan perkembangan merupakan proses yang berjalan sejajar dan berdampingan. Pasti akan dialami oleh makhluk hidup. Salah satu cara untuk mempelajari kedua hal tersebut yaitu dengan melakukan praktikum. Hal ini praktikum yang dapat dilakukan yaitu mengamati tanaman hijau. Selain mengamati pertumbuhannya, kita juga dapat mengamati perbedaan-perbedaan yang timbul jika sampel tanaman tersebut diberi perlakuan yang berbeda, serta melihat secara langsung faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman tersebut. Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan, maka permasalahan yang akan dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut. 1. Adakah pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan kacang hijau? 2. Bagaimana perbedaan pertumbuhan dan kacang hijau yang tidak mendapatkan cahaya matahari? Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan di depan. 1. Untuk mengetahui pengaruh yang diberikan cahaya matahari terhadap pertumbuhan kacang hijau. 2. Untuk mengetahui perbedaan tumbuhan pada kacang hijau yang terkena cahaya. Saya Alfi Rohmatin, NPM 107. Di sini saya akan membahas tentang pembahasan metode penelitian pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan biji kacang hijau. A. Alat dan bahan. 1. 2 buah polybag dengan ukuran yang sama. 2. 10 biji kacang hijau yang semua jenis dan ukurannya yang telah direndam selama 1 malam. 3. Air. 4. Tanah. 5. Alat tulis dan mistar. B. Cara kerja. 1. Polybag 1 diisi dengan tanah dan 5 biji kacang hijau ditanam di polybag tersebut, kemudian disimpan di tempat terbuka. 2. Polybag 2 diisi dengan tanah dan 5 biji kacang hijau ditanam tersebut, kemudian disimpan di tempat tertutup atau ditutup dengan kardus. 4. Siram kacang hijau di kedua polybag dengan air setiap hari. 4. Amati dan ukur pertumbuhan kacang hijau setiap pertumbuhan kacang hijau di tempat terang. Hari pertama, panjang kacang hijau yang pertama 0,0 cm, berikut dengan nomor 2 0,0 cm, ketiga 0,0 cm, keempat 0,0 cm, kelima 0,0 cm, dengan rata-rata 0,0 cm, keterangan belum tumbuh. Hari kedua, panjang kacang hijau yang pertama 0,7 cm, yang kedua 0,5 cm, yang ketiga 8,8 cm, 0,8 cm, yang keempat 1,2 cm, yang kelima 0,7 cm dengan rata-rata pertumbuhan 8,4, keterangan kecambah mulai tumbuh. Hari ketiga, panjang kacang hijau yang pertama 1,2 cm, yang kedua 1,1 cm, yang ketiga 1,2 cm, yang keempat 1,5 cm, yang kelima 1,2 cm dengan rata-rata pertumbuhan 1,24 cm dengan keterangan akar mulai menancap. Hari keempat, panjang kacang hijau yang pertama 2,3 cm, yang kedua 3,6 cm, yang ketiga 2 cm, yang keempat 4 cm, yang kelima 1,9 cm dengan rata-rata. Saya Ikhwanuddin, NPM 79. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman. Saya menjadi pertemuan kacang hijau di tempat gelap. Hari pertama, pertumbuhan panjang kacang hijau ke-1 yaitu 0, kedua 1, ketiga 0, keempat 0, kelima 0, rata-rata pertumbuhannya 0,2, keterangannya belum tumbuh. Hari kedua, panjang kacang hijau 1,
satu, dua 0,2, ketiga 1,3, keempat 0,8, kelima 1,1. Rata-rata pertumbuhannya yaitu 0,88. Keterangannya, kecambang mulai tumbuh. Hari ketiga, panjang kencang hijau, ke-1 yaitu 4, kedua 1,5, ketiga 1, keempat 1,2, kelima 2,5. Rata-rata pertumbuhannya yaitu 2,04. Keterangannya, akar mulai menancap. Hari keempat, panjang pancang hijau yaitu ke-1 4, kedua 6,7, ketiga 3,3, keempat 7, kelima 3,4. Rata-rata pertumbuhannya yaitu 4,88. Keterangannya yaitu daun mulai tumbuh. Hari kelima, panjang pancang hijau yaitu ke-1 9,7, kedua 6,8, ketiga 5,3, keempat 7, kelima 5,9. Rata-rata pertumbuhannya yaitu 6,98. Keterangannya, batang mulai tumbuh tinggi. Dan hari ke-6, panjang kacang hijau nomor 1 yaitu 20,5, nomor 2 8,7, nomor 3 7,6, nomor 4 15,55, nomor 5 7,9. Rata-rata pertumbuhannya yaitu 12,04. Keterangannya, batang tumbuh melemah. Dan yang terakhir, hari ke-7, pertumbuhan panjang kacang hijau yaitu ke-1 26, kedua 12,4, ketiga 11,2, keempat 11,4, kelima 21,66. Rata-rata pertumbuhannya 16,532. Keterangannya, batang sudah mulai tumbuh tinggi dan berwarna kekuningan karena tidak mendapatkan sinar matahari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diptia Paramita Salsabila Putri. Saya akan membacakan kesimpulan dan saran dari presentasi kali ini. Kesimpulannya adalah cahaya merupakan komponen yang paling penting untuk fotosintesis. Tanaman yang kurang cahaya atau ditanam di area gelap, batangnya lebih panjang. Hal ini karena tanaman berusaha mencari cahaya untuk keperluan fotosintesis. Tanaman yang cukup cahaya terlihat lebih besar, sehat, dan segar. Daun tanaman-tanaman yang kurang cahaya jauh lebih kecil dan kusam kekuningan dibandingkan dengan tanaman yang cukup cahaya. Daun tanaman yang cukup cahaya akan lebih lebar, hijau, dan segar. Pada tanaman yang berada di tempat yang gelap, hormon auksin bekerja lebih aktif daripada tanaman yang terkena cahaya, sehingga tanaman yang berada di tempat yang gelap akan terjadi pemanjangan sel. Di tempat yang cerah, hormon auksin akan mudah rusak oleh intensitas cahaya yang tinggi. Di tempat yang terang, pertumbuhan tanaman menjadi terhambat, dan di tempat yang gelap akan terjadi etolasi atau pemanjangan di ujung melekuk. Jadi, hormon mempercepat pertumbuhan batang dan cahaya menghambat pertumbuhan. Saran: cahaya matahari sangat diperlukan dalam pertumbuhan yang optimal. Pertumbuhan tersebut cenderung lambat karena terhambatnya hormon auksin yang bereaksi dengan matahari. Namun, hal tersebut dapat menghasilkan pertumbuhan yang optimal. Oleh karena itu, ketika menanam, kita harus memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan tersebut seperti sinar matahari, air, oksigen, dan lain-lain. Terima kasih.